Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini, detik ini kita tetap dalam rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul, beraktivitas, kembali mencari ilmu di sekolah tercinta hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah untuk beribadah, sehingga kita dapat menjadi umat beliau yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMA, selamat bergabung di kelas 10. Setelah sebelumnya mungkin bulan lalu kalian ada di SMP, sekarang tahun ini, tahun ajaran ini kalian sudah duduk di bangku SMA kelas 10. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Insya Allah kita akan belajar bersama saya Imam Mahdi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Bagi nama yang saya panggil silakan angkat tangan dan bilang hadir. Bagi yang tidak hadir mohon informasinya apakah izin, sakit atau alfa gitu ya. Edo Kurniawan hadir. Firman Firdaus hadir. Jenny Nurul Fauzi izin. Maya Nurfiani izin. Muhammad Egi Maulana hadir. Muhammad Ihsanuddin sakit. Muhammad Darus Alfaris. Olga Agestiana izin juga. Rama Anugrah ya, baik, terima kasih. Bagi yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Bagi yang izin mungkin ada kegiatan lain di luar, kita doakan supaya cepat selesai dan dapat bergabung kepada kita semuanya di kelas ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai. Selesai. Sikap berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Semoga doa yang kita ucapkan barusan, yang kita lafadzkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar itu juga harus ada doa. Kita ikhtiar belajar mencari ilmu. Selain itu kita juga harus bertawakal, minta kepada Allah, karena sejatinya ilmu itu milik Allah. Maka kita minta ilmu kepada Allah. Baik, sebelumnya saya bertanya, karena kalian sekarang sudah di kelas 10 SMA, baru masuk SMA, berarti sebelumnya di SMP. Saya mau bertanya, apakah di antara kalian di SMP kemarin ada yang berprestasi? Coba angkat tangan, jelaskan prestasi apa yang telah kalian raih dan kiat-kiat yang kalian lakukan agar prestasi tersebut dapat Anda raih bagaimana? Ada yang bisa? Saya Pak, alhamdulillah saya di SMP pernah mengikuti cerdas cermat PPKN tingkat nasional dengan berpredikat emas. Kiat-kiat saya untuk meraih prestasi tersebut tidak lupa berikhtiar, giat belajar, takarub ilallah, dan tidak lupa meminta doa restu kepada orang tua dan minta dukungan semangat kepada kawan-kawan dan guru saya di sekolah. Cerdas cermat tingkat nasional luar biasa itu. Nah, dari cerita yang sangat membanggakan tersebut, kira-kira hikmah yang dapat kita ambil apa? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita prestasinya Darus apa? Ada yang berani angkat tangan? Saya Pak, dari
cerita Darus tadi bisa saya simpulkan adanya sinergitas antara ikhtiar dengan tawakal yang mengingatkan saya pada kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Izin menambahkan, saya teringat firman-Nya Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka itu akan bermanfaat bagi dirinya. Baik, bagus sekali kisah sukses prestasi dari Darus. Kesimpulan yang diberikan oleh Firman dan Rama juga luar biasa. Sebenarnya kisah sukses tadi, prestasi tadi itu adalah materi yang akan kita pelajari di awal semester ini, yaitu bab 1, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, sekarang coba perhatikan cergam cerita gambar yang ada di layar. Nah, ini mirip dengan kisah prestasinya Darus tadi ya. Contoh yang pertama, selamat ya. Di sini ada gambar seseorang menerima piala juara 1, 2, dan 3. Kemudian ada pers yang sedang wawancara. Apa rahasia kesuksesan saudara? Kemudian dijawab, persiapan saya cukup waktu, selalu berdoa, dan restu orang tua, guru, serta sahabat. Nah, di sini kami bangga ya, pemenang lomba inovasi pemanfaatan teknologi digital tingkat nasional. Baik, coba sekarang kalian perhatikan di layar. Di sini saya tampilkan infografis berisi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini. Yang pertama ada membaca dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar, kemudian menganalisis kandungan ayat dan hadis terkait, terakhir berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, hari ini di pertemuan pertama fokus kita adalah membaca dengan tartil surah Al-Maidah ayat 48 saja. Ya. Sekarang saya akan bagikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, sekarang coba perhatikan di lembar LKPD kalian masing-masing. Saya akan jelaskan terlebih dahulu rencana pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir sampai penilaian ya. Yang pertama, kita akan adakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Akan ada 3 pertanyaan di situ. Kemudian ada kegiatan pemantik. Saya sajikan 4 gambar di lembar LKPD yang sekarang kalian pegang itu. Tugas kalian nanti adalah menuliskan pesan moral dari masing-masing gambar. Kemudian setelah itu masuk ke kegiatan inti, yakni salah satu ayat yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Ya, kita akan menggunakan metode talaki dan peer teaching. Talaki adalah ketika guru membacakan ayat Al-Quran, kemudian diikuti oleh murid. Kemudian metode peer teaching atau bahasa Indonesia metode tutor sebaya. Selanjutnya adalah kalian akan saya bentuk menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada mentornya yang saya anggap kemampuan membacanya di atas rata-rata. Kemudian mendampingi temannya sebagai muridnya untuk membaca. Silakan ajarkan cara membaca yang baik dan benar, termasuk dengan tajwidnya. Kemudian setelah itu saya akan panggil satu persatu dari kalian untuk membaca di depan. Akan saya nilai kemampuan membaca Al-Quran kalian, baik dari tajwid, mat, guna, kelancaran, kecepatan membaca, makhrajnya, dan lain-lain. Kemudian selama saya menguji kemampuan membaca kalian, kalian juga akan saya berikan tugas untuk mencari hukum bacaan yang berlaku di setiap lafadz yang bernomor dan bergaris bawah. Ya, di situ sudah saya jelaskan, sudah saya cantumkan nomornya dan huruf yang berwarna merah. Di situ silahkan tentukan hukum bacaan yang berlaku. Hukum bacaan yang kita fokuskan pada materi kali ini ada 3, yaitu hukum bacaan nun sukun atau tanwin,
hukum bacaan mim sukun, dan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Jadi hanya 3 materi hukum bacaan itu saja, tidak melebar kemana-mana. Apakah sudah jelas? Ya, oke. Ya, sebelumnya saya ingin melakukan asesmen diagnostik ya sebelum pembelajaran kita mulai. Yang pertama, tugas kalian adalah memberikan centang sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang di A itu asesmen diagnostik. Silakan dijawab, ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih? Pilih ya atau tidak. Pertanyaan kedua, apakah kamu rutin membaca Al-Quran setiap hari? Atau yang ketiga, apakah kamu sudah hafal surah-surah pendek dalam Al-Quran? Silakan jawab iya atau tidak. Baik, sudah selesai. Nah, kita lanjutkan kegiatan pemantik. Sekarang amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Kaitkan pesan moral tersebut dengan tema meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, kalau kita perhatikan gambar pertama, ya, proses pembuatan film animasi. Gambar kedua, penyerahan piala kepada juara lomba karya ilmiah. Gambar ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Gambar keempat, bergegas sholat berjamaah di masjid. Nah, tugas kalian adalah sekarang buatlah pesan moral dari masing-masing gambar tersebut. Saya berikan waktu 7 menit, silakan tulis. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Silakan. Baik, sudah semuanya? Oke, sekarang saya panggil satu murid untuk membacakan buah pemikirannya, jawabannya tentang pesan moral dari gambar 1. Coba Edo. Pesan moral mengatasi tantangan dalam pemanfaat teknologi adalah bagian penting dari proses belajar dan pertumbuhan. Penjelasan, siswa dapat memahami bahwa sikap positif dan ketekunan dalam menghadapi rintangan teknologi akan membantu mereka berkembang dan berhasil. Baik, sekarang masuk ke metode talakinya. Yang pertama, saya akan mencontohkan cara membaca yang baik dan benar, tartil surah Al-Maidah ayat 48. Setelah itu silakan kalian perhatikan dan ikuti ya bacaan yang saya contohkan. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah saya bagi sebelumnya. Silakan. Baik, sebelum kalian mengerjakan tugas tajwidnya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu hukum bacaan nun sukun, mim sukun, dan mad wajib mad jaiz. Yang pertama ada nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin terdiri dari 5, yaitu idhar halki, idgham bigunah, idgham bila gunah, iklab, dan ikhfa. Nah, di sini saya sudah buatkan konsep huruf hijaiyah yang berwarna yang sesuai dengan hukum bacaannya. Misal nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, maka hukum bacaan yang berlaku adalah idhar halki. Nah, warnanya hijau, berarti huruf hijaiyah yang berwarna hijau ini masuk kategori hukum bacaan idhar halki. Ada alif, ha, kha,
ain, ghoin, dan ha. Begitu seterusnya, ada idgham bigunah, hurufnya ada 4, mim, nun, wawu, ya. Idgham bila gunah, hurufnya ada 2 yang warna kuning, huruf ro dan lam. Kemudian idklab hanya ada 1, yaitu huruf ba. Dan sisanya ikhfa hakiki yang paling banyak ada 15, ada ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ini adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Adapun cara membacanya, silakan kalian baca lagi. Di sini sudah jelas cara bacanya, dengung atau tidaknya sudah saya bagikan di rangkaian atau lembar kerja yang saya bagikan tadi. Kemudian yang kedua ada hukum bacaan mim sukun. Hukum baca mim sukun lebih simpel lagi, hanya ada 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Yang pertama ikhfa syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Jika mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, selain itu huruf hijaiyah selain mim dan ba, jika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum bacaan yang berlaku adalah idhar syafawi. Kemudian materi mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib mutasil. Kemudian ada mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 5 harokat. Sedangkan mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, berarti dalam 2 kalimat yang berbeda, maka boleh dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kita fokus yang di berwarna merah ya. Faulaika. La ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka hukum bacaan yang berlaku adalah mad wajib mutasil. Kemudian jika ada mad tabi'i seperti Bani Israil, ini di sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat yang berbeda. Bani 1 kalimat, Israel 1 kalimat. Karena dalam 2 kalimat yang berbeda, maka hukum bacaan yang berlaku adalah mad jaiz munfasil. Contoh yang ketiga, di ma'akum. Ma di sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat, maka hukum bacaan yang berlaku adalah mad wajib mutasil. Itu adalah review singkat materi hukum bacaan nun sukun, mim sukun, dan mad wajib mad jaiz. Silakan selanjutnya kalian berdiskusi, jawab 15 pertanyaan yang telah saya sediakan di lembar LKPD. Silakan. Baik, sekarang kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Sekarang silakan mentornya, tutor sebaya, menyimak bacaan dari temannya. Setelah itu akan saya panggil satu persatu untuk saya nilai kemampuan membaca Al-Qur'annya. Silakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Oke. Ada 15 nomor soal. Ada 15 lafaz yang memiliki hukum bacaan yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, sekarang saya akan tunjuk satu peserta didik, satu murid untuk menjawab. Silakan bacakan hasil diskusi kalian, hukum bacaan yang berlaku apa, kemudian alasannya apa. Nomor 1, siapa yang berani?
Rama, ya silakan Rama. Nomor 1, hukum bacaan yang berlaku apa di situ? Hakiki. Ifa hakiki. Alasannya kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf ya. Nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf zai. Yang lain apakah benar? Apakah salah? Benar, bagus. Yang kedua. Baik, hari ini kita sudah berada di ujung pembelajaran. Sekarang kita akan merangkum, mengevaluasi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita belajar apa tadi? Ya, berarti kita selain berkompetisi dalam kebaikan juga harus mengenal istilah etos kerja. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang kita ambil yang memperkuat materi hari ini yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Ya, hari ini kita fokusnya di hukum bacaan yang terkandung dalam ayat tersebut. Sekarang saya minta kalian menuliskan refleksi di lembar refleksi yang telah saya bagikan sebelumnya. Silakan tuliskan 3 hal yang telah kalian pelajari, kemudian 2 hal yang masih kalian bingungkan, dan 1 pertanyaan yang kalian miliki tentang topik yang kita bahas hari ini. Silakan tulis, saya berikan waktu 3 menit. Selanjutnya saya berikan tugas refleksi yang kalian tulis itu. Tadi kan ada dua materi yang kalian masih bingung. Ada 1 pertanyaan. Silahkan kalian cari jawabannya secara peer teaching juga, secara tutor sebaya. Tanyakan ke teman kalian, berdiskusilah dengan teman kalian. Nanti di pekan depan kita akan bahas bersama-sama. Kemudian di pekan depan kita akan lanjutkan kembali di bab yang sama namun pembahasan yang berbeda, yaitu menganalisis kandungan ayat dan hadis. Kalau hari ini kita membacanya, kemudian menelaah hukum bacaan yang berlaku. Nah, pertemuan berikutnya kita akan menganalisis kandungan ayatnya. Menganalisis kandungan berarti kita harus tahu dulu terjemahan per lafadz, terjemahan per kalimat, dan terjemahan dalam satu ayat secara utuh. Kemudian kita pelajari juga asbabun nuzul dari ayat tersebut, yang nantinya pada akhir pembelajaran kita simpulkan bagaimana ayat tersebut menjadi dasar dalil dalam kita berkompetisi kebaikan dan etos kerja. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas segala respon pembelajaran pada hari ini, sangat luar biasa. Saya harapkan kalian dapat mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang barokah yang dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.